siang ini perlu maju nggak? Usah. Cukup. Nanti ada kebulakannya gimana? Sana jauh. Biasa kalau habis. Nah, ini masuk ke sini nih, Pak. Majelis itu. Banyak biasanya. Jadi kalau di survei itu ini makin hasil makin baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah siang hari ini di hari yang ke-23 ada 44. Alhamdulillah Allah masih mencintai kita, merahmati kita dengan hadirnya kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kita, ya Allah berikan kesehatan kepada kita sampai nanti akhir Ramadan, karena agak sedikit orang yang saya nantikan tentang batuk pilek. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakit insyaallah. Kemudian salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan juga para sahabat yang senantiasa istiqamah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang iktikaf bersama anaknya semua ada? Iktikaf mengajak anak ada? Ada? Jemaah di sini? Bukan diajak atau saya sendiri kayak itu? Masih ada malam-malam selanjutnya ya. Baik, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini bersama guru kita Ustaz Al-Yusni, insyaallah beliau akan menyampaikan tema tentang ilmu jalan menuju kebaikan. Siap? Siap. Sendu semua. Sendu. Wajah sendu. Seneng duit. Ya. Yang nyender insyaallah siap ya? Siap. Lalu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus menikmati beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah istiqomahkan kita menyelesaikan Ramadan. Amin. Amin. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang sama-sama kita pahami pada kesempatan siang hari ini adalah ilmu jalan menuju kebaikan. Sudah barang tentu ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu tentang agama Allah, sehingga balasan dan ganjaran kebaikan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada mereka yang belajar sangat besar sekali. Salah satu di antaranya Nabi SAW sampaikan,
Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin. Penegasan dari Nabi SAW ini sudah barang tentu berkaitan dengan ilmu yang memahamkan kepada diri kita kewajiban dalam beragama dan melaksanakan kaidah-kaidah beragama. Kalau ilmu urusan dunia itu tidak perlu dimotivasi, karena ilmu urusan dunia itu memiliki magnet, sehingga secara insting, naluri dan bakat manusia itu pasti akan mencari ilmu yang berkaitan urusan dunia. Bagaimana ilmu yang bisa menghasilkan uang banyak, bagaimana ilmu yang menghantarkan derajat, pangkat, level, dia nggak perlu dimotivasi. Tapi kalau urusan agama harus dimotivasi, karena balasannya tidak secara langsung diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ini sangat mendasar berkaitan dengan pemahaman keagamaan kita. Ada beberapa hal sebagai bentuk keprihatinan saya secara pribadi. Keprihatinan saya secara pribadi, misalnya menemukan ada ibu-ibu pakai jilbab pagi-pagi menuntun anjing jalan pagi. Itu keprihatinan saya. Artinya apa? Sang ibu-ibu itu belum paham urusan agama. Karena di dalam ajaran Islam, memelihara anjing itu hanya boleh pada 3 hal saja. Pertama, untuk berburu. Yang kedua, menjaga ternak. Dan yang ketiga, menjaga kebun. Selebihnya para ulama sepakat tidak boleh. Kalau kaidah yang paling minimal adalah makruh, tapi hampir semua ulama jumhur mengatakan haram. Begitu pula ketika mencuci najis dari anjing tersebut. Banyak yang berpikir bahwa dengan deterjen saja cukup. Padahal mencuci najis itu bagian dari kaidah beragama. Ada ritual yang diajarkan oleh Nabi. Apa caranya? Bersihkan pertama kali dengan tanah, dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Baru kemudian membersihkan yang terkena najis itu dengan air 7 kali. Setelah itu baru dicuci bersih. Jadi ini hal yang sangat mendasar. Kemudian juga hal yang sangat mendasar ketika saya tanyakan anak muda, antum pernah mengalami junub nggak? Pernah, Ustaz. Gimana cara mandinya? Ya mandi saja. Sama seperti mandi yang biasa kami lakukan di setiap hari. Itu merupakan tanda bahwa belum memiliki ilmu tentang membersihkan diri. Bahwa mandi janabah, mandi junub itu ada ritualnya juga. Apa ritualnya? Berwudu dulu. Berwudu dulu. Kalau tidak berwudu nggak sah mensucikan najis mughalladhah yang menempel atau najis junubnya yang ada, dia nggak sah. Berwudu dulu. Sama seperti wudu hendak sholat. Baru kemudian dibasuh bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, bagian tengah 3 kali. Nah, ini yang termasuk kaidah-kaidah yang sangat mendasar di dalam kaidah beragama. Begitu pula, misalnya saya tanyakan, mohon maaf ya, ada anak-anak muda yang nikah menjelang Ramadan. Sebenarnya dalam kaidah keelokan, para sahabat Nabi mengajarkan nikahnya itu harusnya lazimnya ba'da Syawal. Ba'da Syawal. Tradisi-tradisi para ulama gitu. Sehingga ketika mereka menanyakan kapan nikah, itu ba'da Syawal. Kapan nikah? Insya Allah nih 10 hari setelah Lebaran. Masyhur gitu katanya. Wah, hebat, berkah.
Kapan mau nikah? Tahunnya nggak tahu. Miskin. Gitu. Miskin dalam bahasa Arab itu bukan miskin tidak punya harta. Miskin dalam bahasa Arab itu artinya kasihan. Jadi kalau kita dengar orang Arab bilang kasihan itu mereka sebutnya miskin. Jangan dijawab enggak saya baik, ada dong, kan bukan. Jadi kadang-kadang kita menggunakan bahasa Arab juga tidak sesuai dengan pakem bahasa Arab. Misalnya sekarang kita menyebut takjil, ada war takjil. Takjil itu bukan sejenis makanan, takjil itu sikap. Jadi kalau dengar suara azan segera berbuka, itu namanya takjil. Jadi takjil itu sikap segera berbuka. Kita di Indonesia takjil itu identik gorengan. Mana takjilnya, mana gorengan gitu. Itu nggak ada dalam kaidah bangsa Arab itu takjil itu gorengan. Kayak gitu. Apalagi ada juga yang lebih ekstrim. Halal bihalal. Itu halal bihalal ekstrim artinya. Saya pernah ditanya oleh guru saya, apa tradisi kalian setelah Ramadan? Halal bihalal. Kaget ya. Aku tahu nafsan di bawah nafs. Bahasa kita, kamu habis Ramadan saling membunuh. Jadi halal bihalal itu artinya saling membunuh. Oh, enggak. Terus apa halal bihalal maknanya? Kita habis sholat Idul Fitri, saat silaturahim kiri kanan tetangga kita. Mereka biasanya menyediakan makanan, hidangan. Kita ambil, kita kantongin, kata namanya halal. Ya, jadi halal bihalal itu mana kita kayak begitu tuh, bukan bangsa Arab memaknai halal bihalal seperti itu. Nah, jadi demikian juga kaidah kita di dalam beragama. Ketika kita mengalami kaidah-kaidah kehidupan kita yang harus kita ikuti dengan kaidah beragama, ilmunya tentu harus kita miliki. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan ilmu yang terkait dengan urusan agama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menghukumkan mendapatkan ilmu dalam urusan agama itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim dari buayan sampai liang lahat. Sehingga dalam urusan keagamaan tidak mengenal batas umur. Wajib mencari. Ketika mereka sungguh-sungguh mencari ilmu dalam urusan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan dia mendapatkan ilmu agama itu. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, apalagi mengabaikan, itu kan tanggung jawab ustadz saja yang harus belajar ilmu agama. Tidak. Setiap kita memiliki kewajiban untuk mendapatkan ilmu agama, sehingga kita paham dan tahu apa sejatinya kita dalam melaksanakan ketentuan beragama. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan kita ketika kita mendapatkan ilmu, subhanallah, banyak sekali jalan-jalan yang menghantarkan kita mendapatkan kebaikan, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Contoh dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, kalau ada seseorang yang ketika dia melihat wajah orang tuanya, dilihatnya dengan wajah orang tuanya dengan penuh kasih, dengan rasa cinta, maka fa'ajrallahu ajran kal hajj wal umrah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala haji dan umrah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada kesempatan pulang kampung, saya kalau nyebut pulang kampung nggak pakai halaman, takut lupa halaman berapa.
kalau pulang kampung, usahakan lihat wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan wajah cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran seperti ganjaran pahala haji dan umroh. Itu merupakan motivasi yang diajarkan Nabi kepada diri kita untuk mempraktekkan ilmu agama. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu agama itu tidak bisa dilakukan secara otodidak. Mendapatkan ilmu agama harus diajarkan langsung oleh sang guru. Makanya di dalam kaidah Islam dikenal istilah sanad. Sanad. Kamu azannya sanadnya siapa nih? Kamu baca Quran sanadnya siapa? Maksudnya kita diajarkan sipulan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita belajar urusan agama, sanadnya Google itu nggak boleh sebenarnya. Karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita melaksanakan kaidah beragama yang dibimbing langsung oleh guru kita, pada saat kita salah konklusi, bisa langsung diluruskan oleh guru kita. Contoh, ini murid yang salah mengambil kesimpulan. Namanya Dhahak Ad-Damiri. Dia berguru kepada Ibrahim bin Adham. Dhahak Ad-Damiri sebagai murid juga sebagai pebisnis. Dan biasanya kalangan mazhab Abu Hanifah itu mereka para pebisnis. Guru ngaji untuk menjaga martabat harkat dirinya, dia menjadi pebisnis. Dan kalau mazhab Abu Hanifah, kalau bisnis nggak tanggung-tanggung, bisnisnya sangat istimewa. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kita tuh mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Imam Syafi'i dari sisi ekonomi lemah. Jadi kalau kita melihat ada ustadz yang mewah, kita langsung protes, ustadz itu mewah banget ya. Beda dengan cara pandang Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu anak yatim, miskin, diajarkan kepada guru-gurunya, diantarkan oleh orang tuanya kepada guru-guru yang secara kehidupan ekonominya di bawah rata-rata, sampai kemudian ketemu Imam Malik di Madinah. Anak ini bagus nih ilmunya. Kalau dia diajarkan saya saja nggak berkembang, maka kata Imam Malik, kamu belajar deh kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Kata Imam Syafi'i, siapa yang lebih tinggi ilmunya dari engkau? Kalau levelnya Imam Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Ada nggak muridnya? Ada. Siapa? Hasan As-Saibani. Maka Imam Syafi'i ketemu Hasan As-Saibani, mau belajar dengan Hasan As-Saibani. Ketika belajar dengan Hasan As-Saibani, Imam Syafi'i sok berat. Karena Imam Hasan As-Saibani ini lemari-lemari tempat belajar murid-muridnya bukan berisi kitab, isinya emas batangan. Jadi kalau kita belajar ngelihat di lemarinya emas batangan semua. Sok dia Imam Syafi'i, ini model guru begini lagi modelnya, dan nggak malu-malu. Mereka para guru dari mazhab Abu Hanifah itu kalau ngitung keuntungan dagang di depan murid-muridnya nggak malu dia, hitung banyak angkanya. Karena mereka pebisnis. Sehingga suatu ketika Imam Syafi'i menanyakan, guru, saya sok nih, beda dengan guru-guru saya yang lalu. Belajar samamu, kelihatan dunia itu enak apa gitu. Kata gurunya Imam Hasan As-Saibani, ya Syafi'i, dunia itu taruh di sini saja, jangan di sini. Nanti kita bisa mengelola dunia, baru Imam Syafi'i bisa memahami. Sehingga orang-orang yang bermadhab Hanafi, mereka pebisnis. Dhahak Ad-Damiri ini minta izin sama gurunya Ibrahim bin Adham, saya mau bisnis. Itu tradisi ulama-ulama terdahulu, minta didoakan keberkahan. Oh iya, silakan. Nah, ketika dia minta didoakan keberkahan, pagi
dia berbisnis. Sorenya sudah datang lagi ke majlis Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, kamu nggak jadi bisnis? Enggak. Kenapa memang? Waktu saya berangkat, saya menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat memilukan. Apa itu? Saya lihat ada seekor burung yang malang, kedua sayapnya patah, kedua kakinya patah. Saya pikir burung itu segera akan mati karena organ vitalnya untuk mencari nafkah patah. Maka saya tunggu masa-masa kematian burung itu. Ternyata nggak mati. Kenapa? Memang ada burung sehat datang menyuapin, ada burung sehat datang meninggalkan buah, ada burung sehat datang memberikan kebaikan. Lama-lama burung itu nggak mati. Akhirnya saya pulang. Ngapain saya bisnis kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah? Gitu. Buat apa saya jauh-jauh pergi kalau ketentuan kehidupan seseorang itu sudah dalam tangan Allah? Nah, kata Ibrahim bin Adham, ini cara berpikir mengambil kesimpulan yang salah. Itulah gunanya sanad. Ketika kita berilmu, punya guru sebagai sanad akan meluruskan cara konklusi kita yang keliru. Kata Ibrahim bin Adham, cara kamu mengambil kesimpulan tidak tepat. Kamu berpikir seperti burung yang malang. Harusnya kamu berpikir seperti burung yang sehat. Cari rezeki di mana-mana, tapi tidak pernah lupa dari rezeki yang kamu dapatkan itu ada hak orang lain. Mestinya cara berpikir kamu seperti burung yang sehat itu, gitu. Nah, inilah kaidah kita di dalam beragama. Sehingga kaidah kita di dalam beragama dalam urusan ilmu, para ulama kita mengajarkan harus punya sanad, tidak boleh otodidak. Contoh kesalahan belajar otodidak: baca surat Yasin. Yasin, tulisannya Y-A-A-S-I-I-I-N. Kalau nggak tanpa guru, dia akan baca begitu. Yasin, pada gitu. Lebih keliru lagi, Yasin. Sangat lebih keliru lagi, Yasin. Kenapa? Karena tidak mendapatkan bimbingan langsung sanad berguru dalam memahami urusan beragama. Maka Rasulullah SAW memotivasi siapa yang belajar ilmu agama, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga dan menjadikan dirinya di atas level rata-rata makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya ilmu. Tapi ilmu mereka sebatas insting. Sedangkan ilmu kita yang diajarkan Allah, Nabi, dan orang-orang saleh kepada diri kita, ilmu kita bukan sembarang insting, tapi meningkatkan martabat diri kita sebagai makhluk Allah yang mulia. Contoh, suatu hari datang tetangga Ali bin Abi Thalib ke rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika ketemu dengan Ali, tetangga itu sampaikan, "Ya Ali, di rumah kami sudah beberapa hari tidak ada aktivitas dapur. Saya minta bantuan untuk memberikan gandum, gak usah banyak, asal kami bisa melanjutkan kehidupan." Oh iya, tenang. Disampaikan kepada istrinya Fatimah, ada banyak gandum di rumah kita. Di rumah kita hanya ada sepiring gandum. Sini, kasihkan kepada teman kita, tetangga kita yang butuh gandum. Kata Fatimah istrinya, "Ya Ali, kalau gandum yang sepiring ini kita kasih, kita puasa lagi." Kata Ali, "Tidak apa-apa, kasih." Nah, dikasihlah sepiring gandum itu kepada tetangganya yang datang itu. Setelah tetangganya keluar, Ali masuk ke dalam rumahnya. Ali langsung menangis. Menangis dia, bercucuran air mata. Apa yang menjadi sebab tangisnya Ali? Apa Pak? Apa Bu? Apa yang menyebabkan Ali menangis? Jadi Ali menangis itu ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis ya Ali? Apakah karena kita akan puasa lagi? Apakah karena sepiring gandum itu?" Kata Ali, bukan itu yang membuat saya nangis.
Lalu apa yang membuat engkau menangis? Harusnya kita yang datangi tetangga yang butuh itu, bukan tetangga yang datang ke kita. Harusnya kita yang datangi ke dia. Berarti kita nggak muasat. Muasat itu kepedulian pada pihak luar. Kalau kepedulian pada pihak dalam diri kita, internal kita, namanya hasasah. Saya kok habis makan itu jadi pusing ya. Itu hasasah, sensitif untuk diri kita. Tapi kalau sensitif untuk orang lain, itu namanya muasah. Nah, Ramadan itu mengajarkan pada diri kita lebih peka kepada orang lain. Maka kata Ali, harusnya kita yang datang, bukan dia yang datang minta-minta sama kita. Kemana hati kita? Kata Ali bin Abi Thalib, gak layak kita melakukan seperti ini. Harusnya kita datang supaya dia jangan minta-minta. Nah, itulah perilaku orang yang berilmu. Dan Ali bin Abi Thalib ini sangat terkenal sebagai orang yang memiliki kapasitas keilmuan, kata Nabi SAW. Makanya ketika disayembarakan Fatimah, siapa yang bisa membaca Al-Quran dalam satu hari, akan aku nikahkan dengan anakku Fatimah. Yang lain pada baca Quran terus. Ali situ ngajar dia. Sampai kemudian siapa yang sudah hatam Al-Quran? Kata Ali, saya ya Rasulullah. Kayaknya diam-diam aja, anteng-anteng aja nggak baca Quran. Saya sudah baca ya Rasulullah. Apa? Saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Karena engkau mengatakan Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran. Berarti saya sudah selesai baca Al-Quran. Itu orang yang berilmu. Dia memahami kaidah bagaimana dalam beragama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kebaikan di sini dimotivasi oleh Rasulullah SAW mendapatkan surga. Apa artinya? Ada 4 hal. Motivasi ini menguatkan diri kita memperbanyak ilmu yang berkaitan dengan urusan agama. Pertama adalah melakukan kesungguhan hati dalam berilmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu yang terkait dengan kebutuhan kita, kita akan sungguh-sungguh, akan continue kuliah, dari sekolah, kuliah, kemudian menata karir, karena memang itu terkait dengan kebutuhan kita. Tapi ketika terkait dengan kewajiban kita beragama, kesungguhan itu nggak bisa mencapai 90%, apalagi sampai 100%, karena persoalan yang dihadapi oleh para pembelajar itu adalah kejenuhan, kebosanan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi memberikan inspirasi dan sekaligus memberikan semangat kepada diri kita untuk belajar agar mendapatkan surga, supaya kita bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka yang kedua, semua sarana dan fasilitas untuk kesungguhannya Allah akan berikan jalannya. Allah akan berikan jalannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i punya murid namanya Yunus. Mohon maaf kalau ada yang namanya Yunus. Yunus ini kalau bahasa orang Jakarta bebel. Tahu bebel ya? Apa kalau orang Indonesia nyebutnya? Lambat menerimanya itu. Lambat. Slower apa? Slower. Ya dia responnya itu lambat sekali. Sehingga Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan orang ini sampai 40 kali. Paham dong? 40 kali itu. Paham dong itu artinya paham nggak? Paham nggak? Itu sampai 40 kali. Paham dong? Belum ya, belum ya Syafi'i. Nah, semua dari ini. Akhirnya Ali bin Abi Imam Syafi'i rahimahullah kepada Yusuf ini diajarkan telaten sekali. Sampai mentok dia putus asa. Nggak nyambung saya. Akhirnya pulang.
Nah, ketika dia pulang, dia menyaksikan ada fenomena pemandangan yang membuat termotivasi, yaitu tetesan hujan yang bisa melubangi batu. Wah, hujan yang halus bisa melubangi batu. Berarti saya nggak bubul-bubul amat. Akhirnya dia datang lagi belajar kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i menateni lagi, ditanya lagi, paham kamu sampai 40 kali pun dia katakan belum ya Ustaz, belum ya Ustaz, sampai akhirnya menjadi seorang ulama besar. Nah, ini perlu ketelatenan antara si pembelajar dengan yang mengajarkan. Saya sendiri kadang-kadang mengajarkan itu, kalau sampai orang itu slow learner, lama menerimanya, jenuh juga gitu. Diajarin gym. Sekali lagi pukul, susah ternyata untuk bisa langsung mendapatkan sebuah pemahaman ilmu. Yang ketiga, kalau ketika seseorang itu berupaya meningkatkan kapasitas dirinya mendapatkan ilmu, Nabi katakan akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Artinya, di mana saja ada majelis ilmu, dia hadir duduk di situ. Ringan kakinya untuk berada di majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat yang lain, orang yang hadir di majelis ilmu itu disertai malaikat. Untuk apa malaikat menyertai orang yang belajar itu? Mereka menyebut orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil memohon ampunan untuk mereka yang hadir di situ. Jadi kita di sini nih, ada malaikat di sekitar diri kita. Dia nyebut nama kita satu-satu. Ya Allah, siapa namanya? Misalnya Pak Yanuar duduk di majelis ilmu. Ya Allah, ampunilah dosanya, berikanlah keberkahan untuknya. Sampai begitu. Sehingga dia mendapatkan kemudahan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai janji yang diberikan memang standar kepada mereka yang memiliki ilmu. Maka Nabi katakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma'an fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang pengen dunia urusannya akan mendapatkan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat akan mendapatkan ilmu. Siapa yang menginginkan keduanya juga akan mendapatkan ilmu. Sehingga seharusnya kaum muslimin dalam takaran rata-rata kepahaman dalam urusan beragama mestinya di atas rata-rata umat muslim. Itu didapatkan pada masa Sultan Abdul Hamid II. Kata Kanselir Jerman, Sultan Abdul Hamid II itu punya kepandaian 90% dari orang di muka bumi ini. 5%-nya ada pada saya, kata Kanselir Jerman itu, 5%-nya lagi untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena dia memiliki pemahaman keilmuan yang sangat bagus, nggak terkalahkan. Dan Sultan Abdul Hamid II dapat mengukir kemegahan Islam sampai masuk wilayah Eropa. Bahkan pada masa itu, anekdotnya saja kaum muslimin itu anekdotnya level ilmunya di atas masyarakat dan kaum yang lain. Itu anekdotnya. Sehingga semua orang belajar ke Istanbul, semua orang belajar ke Turki, semua orang belajar kepada kaum muslimin. Karena di Cordova ada satu universitas terkenal pada masa itu, tempat menjadi rujukan ilmu-ilmu dari berbagai macam negara, sehingga kaum muslimin punya wibawa dalam keilmuan. Makanya ada anekdot, ini anekdot antara Abu Nawas dengan Albert Einstein. Tapi jangan ditanya kapan ketemu. Berdua dalam sebuah perjalanan. Kata Einstein, Abu Nawas, kita kalau kayak begini aja iseng nih, nggak ada apa-apa nih. Gimana jadinya? Kita bikin game tebak-tebakan, boleh?
Einstein merendahkan Abu Nawas. Kata Einstein, kalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, engkau cukup bayar $10. Tapi kalau saya nggak bisa menjawab pertanyaanmu, saya kasih kamu $100. Kata Einstein. Direndahkan begitu Abu Nawas, oke katanya, baik. Silakan antum tanyalah Einstein. Ya Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan? Dan ada efek apa saja? Abu Nawas bingung, nggak ngerti yang begitu. Dia dikeluarin dompet, diserahkan $10. Nih, wah berarti nggak bisa jawab tuh Abu Nawas. Sehingga kemudian dijelaskan sama Einstein, jarak dari bumi ke bulan begini secara ilmiah dan efek-efek yang bakal terjadi. Sekarang silakan antum tanya, kata Abu Nawas, ya Einstein, apa nama binatangnya? Kalau naik kakinya 3, kalau turun kakinya 2. Naik kakinya 3, kalau turun kakinya 2. Bingung tuh Einstein. Apa ya? Cari-cari nggak ketemu juga. Akhirnya dia keluarkan dompet, dikeluarkan uang $100. Nggak bisa jawab Einstein sama pertanyaan Abu Nawas. Akhirnya Einstein penasaran. Ya Abu Nawas, emang apa sih binatang yang kalau naik kakinya 3, kalau turun kakinya 2? Abu Nawas buka dompetnya, dikeluarkan uang $10. Nih, rupanya Abu Nawas sendiri nggak tahu jawabannya. Tapi dia sudah menang $80. Karena dikasih $100, walaupun dia bayar $20, kasih untung dia menang $20 keluarnya. Itu anekdot ketika itu kaum muslimin tidak terkalahkan ilmunya oleh mereka yang berilmu dengan begitu sangat hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan insentif yang sangat besar, yaitu mendapatkan surga. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu sebagai jalan menuju kebaikan ini berkaitan dengan urusan keberagaman kita dalam kaidah yang diajarkan guru-guru kita. Ini paling tidak ada 3. Pertama, adanya murid dan guru. Adanya murid dan guru. Sehingga antara murid dan guru ini saling memerlukan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu menyebutnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar dan orang yang belajar. Semua kaidah-kaidah berilmu ditetapkan begitu. Harus ada guru, harus ada murid. Harus ada murid, harus ada guru. Cuma masalah respon aja. Makanya kadang-kadang Pak Ustadz itu bersenandung gitu, terburu-buru, terbelit-belit. Sudah ada guru, belum ada murid. Dipanggil kemana gitu, nggak ada kegiatan gitu. Baru nomor 1, 2, 3 itu kaidah pantunnya terburu-buru, terbelit-belit. Ada guru, belum ada murid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, referensi. Dalam kaidah beragama harus disepakati dalam mencari ilmu itu referensi. Sehingga referensi inilah yang menghantarkan kita memahami kaidah beragama dengan kelengkapan literatur. Dan itulah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kamu belajar, bagaimana belajarnya? Ini referensinya, ini literaturnya. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka punya kaidah perpustakaan pribadinya setengah dari luasnya rumah yang dia tinggali. Kalau punya rumah 500 meter, maka perpustakaan pribadinya 250 meter persegi. Itu kaidahnya. Sehingga ada seorang ulama kehilangan muridnya dan kehilangan anaknya di perpustakaan pribadinya. Saking banyak buku yang dimiliki. Nah, sekarang dari zaman memang saya
punya buku-buku banyak tuh, pertama susah ngerawatnya. Apalagi kalau sudah sampai puluhan tahun, dia harus rapih merawatnya, ada tata caranya. Belum lagi kalau kita tuh memenuhi ruangan dengan buku-buku itu agak berat juga. Nah, jadi paling tidak kita punya referensi. Nah, referensi kita sekarang mudah, pakai e-book, sehingga kita bisa membuka secara langsung. Jadi ada guru dan murid, ada referensi, kemudian ada yang disebut dengan salakiyah. Salakiyah itu kalau bahasa kita jalurnya gitu. Jalurnya. Ini jalurnya mana nih? Nah, misalnya kalau dalam kaidah beragama yang sedemikian rupa itu, dia ngikutin madhab gitu. Ada madhab-madhab tertentu yang dipahami. Itu bagian dari jalan yang dia tempuh dalam berilmu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh, kalau kita ke Turki misalnya, mau umroh datang ke Turki, lalu kita menjadi makmum tanpa belajar bagaimana madhab yang berkembang lebih banyak di situ, kita nanti akan menjadi orang yang pusat objek perhatian. Apa? Karena ketika kita mendengar imam membaca waladhdallin, pasti spontan kita bilang amin. Sementara kalau mazhab Abu Hanifah enggak gitu, amin, gitu. Nah, sehingga suatu ketika ada jamaah dari Indonesia langsung karena nggak tahu dan nggak paham, amin, ditengokin orang akhirnya. Karena nggak biasa ngucapin amin dengan terang begitu. Mereka biasa mazhabnya amin, gitu aja udah. Sehingga inilah yang membuat koridor dalam berilmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kaidah kita mendapatkan ilmu, maka posisikan diri kita sebagai pembelajar yang berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memberikan motivasi. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Nabi kita tidak mewarisi harta, Nabi kita tidak mewarisi kedudukan, Nabi kita tidak mewarisi gemerlap dunia, tapi Nabi kita mewarisi ilmu. Siapa yang gemar mendapatkan ilmu, maka dia gemar meraih warisan dari Rasulullah SAW. Sehingga para malaikat mendoakan kerahmatan pada mereka yang hadir di majelis ilmu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tambahkan. Fadhil masykur. Kalau ada. Nah, Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa namanya? Bagaimana hukum orang yang bertaklid? Apakah taklid itu boleh atau ada yang tidak boleh? Ada istilah dalam kaidah beragama itu taklid. Taklid ini mengikuti apa yang dia sandarkan. Dalam kaidah beragama, karena jarak antara kita dengan Nabi SAW itu jauh, maka kita mengikuti saja apa yang disampaikan guru kita kepada kita. Sehingga semua orang dalam beragama di hari ini pasti taklid dia. Nggak ada yang bisa langsung mengambil rujukan dari Al-Quran. Apa yang kita lakukan ini berdasarkan ayat ini. Itu kan kita dapat dari guru kita, berarti kita taklid juga. Nggak bisa secara langsung memahami kaidah dan merujuk kepada Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi dalam kaidah beragama kita yang saat sekarang ini kita lakukan dalam diri kita, prinsipnya adalah mengikuti guru-guru kita yang melaksanakan kaidah beragama. Dan itu bukannya sebuah cacat celah mengikutinya. Kita mengikuti mereka karena faktor kaidah dan berilmu, dan itu merupakan sesuatu syarat yang ditetapkan dalam berilmu, punya sanad
punya orang yang diikuti. Begitu. Demikian. Baik. Laporan nyusul ya. Ada? Oh iya, silakan. Saya kirim ke semuanya. Jangan kan ada teknologi, Iya. tentu saja YouTube lah. YouTube itu kan banyak kajian-kajian atau dia ceramah-ceramah ya. Nah, apakah di situ kita ketika kita menonton itu bisa mendapatkan ini sangat ya atau pertama bisa disebut sebagai hadir di majelis ilmu atau enggak, terus yang kedua itu bisa nyambung gak sih gitu ya sangatnya lah. Iya, jazakumullah khairan jazak. Pertama, dengan berkembangnya teknologi kita, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan semua hal melalui media sosial yang kita miliki, termasuk diantaranya YouTube. Apakah itu termasuk kaidah belajar? Ya, bisa. Itu termasuk kaidah belajar. Tapi itu pada aspek penambahan wawasan, inventarisasi ilmu, bukan sebagai patokan kita dalam beragama. Karena patokan kita dalam beragama itu ya harus mulazamah, punya guru. Nah, mulazamah dengan guru itu, kedekatan kita kepada sang guru itu untuk mendapatkan bimbingan itu beragama. Jadi kesimpulannya, kita belajar dari mana saja silakan. Dan itu untuk mendapatkan ilmu, Allah berikan pahala meraih ilmu. Tapi dalam kaidah kita mempertanggungjawabkan keilmuan yang kita peroleh, dia harus mulazamah dengan guru. Mulazamah dengan guru itu mendampingi dan berinteraksi dengan guru di majlisnya, di rumahnya, atau di mana saja. Dulu ada satu kabilah namanya Qais, kabilah Qais. Kabilah Qais itu untuk belajar ke Madinah jarak jauh dari Yaman, datang ke Madinah. Area yang menjadi rute perjalanannya pun rawan, bahkan beberapa kali dibegal. Tapi suku Qais ini sudah melazimkan diri untuk belajar dengan Rasulullah SAW. Nah, sepulang dari ilmu di majelis Rasulullah SAW, dia balik ke kampungnya ke Qais, lalu mengajarkan ilmu yang sudah dia dapat dari Rasulullah SAW. Ketika hal itu diberitahu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW senangnya luar biasa, memberikan apresiasi luar biasa. Maka kemudian dikirimlah ulama untuk mengajarkan mereka. Namanya Mu'az bin Jabal. Jadi kalau kita menyimpulkan hal yang sedemikian rupa ini, ya harus punya guru. Kalau kita belajar dari YouTube, bisa terbilang pahalanya sebagai pahala menuntut ilmu, tapi kurang afdal gitu, karena itu hanya sebagai penambah inventarisasi ilmu gitu. Demikian, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Semoga Allah jadikan duduknya kita di sini sebagai pemberat amal soleh kita dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita duduk di majelis ilmu. Ala hadini wa kulli min salihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah insyaallah besok terakhir. Jadi insyaallah mungkin ada suasana yang berbeda di akhir ini ya. Jadi diharapkan ya tengguran kita. Ada pemohon nanti ada guling. Insyaallah besok terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.